Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra JIC, apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan Mitra JIC selalu sehat dan semangat. Tentunya kembali kita dalam program SKS, Sharing Knowledge Series, yang tentunya ini merupakan program dari Divisi Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan Jakarta Islamic Center yang tentunya hadir di setiap hari Senin di jam yang sama. Dan tentunya Mitra JC, kita hadir insya Allah kurang lebih 45 menit ke depan bersama narasumber kita hari ini yang tentunya akan berbagi bersama kita hari ini tentang bagaimana berinovasi dalam berwirausaha ataupun berbisnis. Nah, Mitra JC, tentunya kita sudah memasuki edisi 11 Januari 2021 dan ini merupakan edisi kedua ya di program Sharing Knowledge Series yang insya Allah hari ini bersama kita narasumbernya adalah Ibu Dr. Kandidat Rina Uswatun Hasanah SOCMM yang akan membahas mengenai how to strengthen your innovation ability. Nah, insya Allah kita akan bahas dan kita kupas tuntas tentunya Mitra JC di hari ini. Dan kami juga mengundang untuk Mitra JC bisa bergabung, berpartisipasi, baik melalui SMS Center kami di 081215549288 atau bisa langsung bertanya di kolom komentar Facebook di bawah ini. Nah, Mitra JC silahkan kirimkan saja pertanyaannya. Insya Allah nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Mitra JC kirimkan hari ini. Langsung saja kita akan menyapa ada Ibu Dr. Kandidat Rina Uswatun Hasanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini saya buka. Oh boleh, nggak apa-apa ya. Dan tentunya kita juga mengingatkan kembali ya buat betul. Mitra JC, apalagi kita masuk di PSBB Jawa Bali ini 11 sampai tanggal 25, kita selalu mengingatkan kepada Mitra JC untuk senantiasa menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Tapi ada dua lagi yang harus dipatuhi. Yang pertama, menghindari kerumunan dan menjaga pola makan yang sehat ya. Agar kita selalu sehat walafiat. Iya, baik Ibu Rina, gimana? Keluarga sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini edisi yang baru ini karena 2021 kan kita masuk edisi kedua ya. Sesi kedua. Sesi kedua. Mudah-mudahan ada banyak pembaharuan. Benar. Semakin baik tentunya. Ya, amin ya robbal alamin. Ya, Bu Rina, tentunya hari ini senang sekali Bang Dipo bisa memimpin hari ini karena kalau kita bicara tentang persaingan ini kan semakin ramai gitu ya, karena banyak orang yang ingin menjadi wirausaha sehingga masing-masing bisnis ini saling berlomba untuk menciptakan inovasi baru. Hari ini insya Allah kita akan memberikan satu materi berkaitan dengan bagaimana sih untuk bisa menciptakan inovasi baru dalam dunia bisnis, usaha dan lain-lain, apalagi ini tahun 2021, tahun yang baru. Ini kayaknya pas banget di tahun ini. Nah, silakan Bu Rina untuk memberikan pendahuluannya di tema kita hari ini. Baik, terima kasih Bang Dipo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini sesi kedua program SKS karena tahun lalu kita sudah melakukan atau melaksanakan 11 kali pertemuan program SKS yang sudah diisi oleh beberapa narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Dan untuk mengawali tahun 2021, saya atau kami tim di sini, tim SKS, berinisiasi untuk memulai dengan motivasi agar di tahun 2021 kita melakukan inovasi-inovasi atau melakukan transformasi. Jadi untuk judul hari ini adalah How to Strengthen Your Innovation Abilities. Sebenarnya ini umum, Bang Dipo, jadi tidak harus usaha bisnis. Tapi pendidikan siapapun, bisa kali ya? Everyone tuh bisa mengambil pelajaran dari tema kita pada hari ini. Jadi kenapa saya mengangkat inovasi? Di tahun 2021 ini kita sudah mengalami banyak peristiwa. Artinya yang paling utama itu kita sedang menghadapi pandemi ini kan, Bang Dipo ya. Jadi bagaimana sih seharusnya kita berinovasi di area atau
di lingkungan yang serba terbatas gitu kan. Sebenarnya semua dari kita memiliki inovasi atau memiliki daya inovasi, kemampuan berinovasi, hanya memang belum dikeluarkan kemampuan itu. Terus bagaimana sih menyulut atau bagaimana sih untuk encourage, mendorong kita untuk mampu berinovasi? Nah, ini ada beberapa nanti yang akan saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan bisa memberi pandangan kepada mitra GIC semua agar di tahun ini inovasi Anda benar-benar maksimal tentunya. Oke, artinya ini untuk umum ya mitra JC, dan tentunya di pertemuan kita hari ini juga menggunakan slide yang ada di hadapan mitra JC. Silakan untuk bisa disimak baik-baik. Jadi ini merupakan tips dan triknya juga ya. Insya Allah nanti akan ada tips-tipsnya bagaimana caranya, karena kalau kita bicara tentang bagaimana itu kan luas banget, apalagi kalau kita bicara tentang inovasi terbaru juga nanti akan ditawarkan atau diberikan pandangan oleh Ibu Rina Uswatun Hasanah. Kami persilakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Bang Dipo. Jadi kita langsung lanjut kepada slide yang selanjutnya. Ini inovasi ini kalau misalkan kita bisa melihat dari gambar yang ada di slide ini, itu gambar seseorang. Kenapa pria? Karena kalau wanita nanti pokoknya begitu, gitu kan. Kalau pria lebih umum ya, general. Jadi kenapa sih kita harus berinovasi saat ini, gitu kan? Yang pertama kita tahu dunia itu selalu berubah, ya kan? Perkembangan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang banyak sekali perubahan, walaupun sejarah itu akan berulang, gitu kan? Tapi tentunya kita harus bisa beradaptasi dengan segala perubahan. Karena orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, maka dia tidak bisa existing, gitu kan? Nah, kemudian ketika dunia itu selalu berubah, apa yang harus dilakukan, gitu kan? Apakah kita harus biasa-biasa saja menghadapinya, atau memang kita harus bersaing menjadi yang terbaik di dalam menghadapi perubahan yang ada di lingkungan kita. Nah, untuk menghadapi persaingan itu tentunya kita harus menjadi pemenang supaya kita bisa unggul dibandingkan dengan yang lain, gitu kan. Artinya unggul bukan berarti kita yang harus terbaik, gitu, tidak. Tapi artinya Anda bisa existing. Anda akan bisa terus bertahan sampai dengan perubahan-perubahan berikutnya. Nah, itulah diperlukan inovasi agar apa yang sudah Anda lakukan, walaupun Anda wirausaha, Anda seorang pekerja, Anda seorang pendidik, pekerja, atau seorang pekerjaan apapun lah ya, petani, atau juga berkebun dan sebagainya, memang perlu inovasi. Karena apa? Ya itu tadi perubahan. Kalau kita masih konvensional, tentu akan ketinggalan. Sekarang media digital sudah banyak sekali, gitu kan. Kalau misalnya kita mau lihat percontohan sekarang saja, sekolah sudah dari rumah dengan media online, gitu kan. Nah, virtual. Artinya itu memang harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, bagaimana? Artinya kita tidak absen dong di sekolah itu, gitu kan. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita mau berwirausaha atau berdagang atau menjadi pengusaha, orang tidak boleh ke mall kan sekarang. Bukan tidak boleh, artinya masih dibatasi. Orang mau keluar rumah takut. Orang mau bertemu dengan penjual dan pembeli saling berinteraksi juga khawatir, gitu kan. Artinya apa? Media digital seperti ya kita tahu startup atau bisnis online atau banyak sekali saat ini, itu merupakan suatu inovasi gitu yang sudah dipelopori oleh banyak orang-orang dari bangsa kita sendiri, sebenarnya Pak Nadimnya, gitu kan, kemudian Pak Chandranya dari Travelokanya, banyak sekali sebenarnya. Kemudian kalau kita mau membahas tentang inovasi pada diri kita sendiri, artinya misalkan kita seorang ibu rumah tangga, ibu rumah tangga, kemudian apakah seorang ibu rumah tangga juga harus berinovasi, gitu kan? Ya tentu saja, gitu kan. Hal paling mudah masak, gitu. Masak macam-macam gitu ya. Nah, sekarang bumbu tuh udah banyak sekali kan, Ketika kita masak sambal itu tuh, walaupun memang mungkin orang rumah senangnya masakan ibu yang tidak berubah, gitu kan. Tapi kan ketika misalkan ditambahkan seperti ayam goreng yang sekarang mulai dikeprek,
Nah, gepreknya mungkin ditambahkan dengan bumbu racikan sendiri. Itu kan inovasi. Ada sambal, nanti minggu depan keju, tambah lagi telur dan lain-lain. Ya. Itu kan salah satu inovasi. Ya, artinya ketika ada suatu perubahan, nah disitulah orang-orang mulai berinovasi. Ya. Gitu. Karena dunia selalu berubah gitu. Ya, dunia selalu berubah. Ya. Kemudian ini saya mengambil pengertian inovasi dari Druckers tahun 85. Drakor, bukan drakor ya? Bukan drakor. Bukan drakor. Jadi beliau memang seorang ahlinya memang di kewirausahaan. Gitu. Tapi pengertian inovasi dari beliau ini menurut saya bisa relevan lah dengan saat ini. Karena inovasi menurutnya sebuah alat untuk mengeksploitasi perubahan. Ketika kita mengalami perubahan, ya udah alatnya apa sih untuk bisa eksis dalam perubahan itu? Ya kita inovasi. Kayak disebut alat. Kemudian bisa dipelajari, bisa menjadikan sebuah disiplin, dan juga bisa dipraktekkan. Gitu. Jadi kalau kita ingin berinovasi, tentunya sudah menghasilkan, Bang Dipo. Ya. Nah, perbedaannya dengan creativity atau kreativitas itu ketika orang memiliki ide-ide cemerlang, dia mulai memikirkan hal-hal yang sifatnya lain daripada yang lain, tapi belum sampai menghasilkan sesuatu, itu belum disebut inovasi. Jadi ketika inovasi itu adalah action yang sudah bisa menghasilkan suatu perubahan. Oh, kalau kreativitas hanya cukup di ide saja. Idenya. Sedangkan kalau inovasi sudah menghasilkan. Oke. Gitu. Seperti kayak sifat ya, simpati dan empati gitu. Ya. Kalau simpati hanya perasaan, kalau empati kan lebih terjun langsung. Iya, lebih langsung diperlihatkan. Memang Bang Dipo lagi simpati dan empati dengan siapa Bang Dipo nih? Baik, kita lanjut Bang Dipo. Oke, next ya. Nah, perilaku-perilaku inovatif ini itu sudah ada di dalam diri kita sebenarnya. Jika ingin mau ditonjolkan, kita harus bisa mengambil beberapa inti dari perilaku inovatif. Yang pertama di sini pandai melihat peluang. Jadi orang-orang yang inovatif itu dia bisa melihat peluang. Misalkan ketika saat ini ya orang sedang banyak membutuhkan masker, banyak sekali sekarang produk-produk masker yang inovatif. Ada yang ada lubangnya di tengah ya, misalkan kayak N95. Terus ada juga yang seperti Bang Dipo pakai face shield dengan berbagai macam bentuk ya. Akhirnya orang dengan perubahan itu yang ingin eksis, dia harus berinovasi. Betul. Dan artinya sekarang bisa kan dipakai oleh Bang Dipo. Nah ini hasil dari sebuah inovasi. Inovasi yang sebelumnya nggak kayak gini gitu ya, lebih agak repot. Dan sekarang kan sebelumnya kan helm gitu ya, atau masker yang di atas gitu kan agak sulit. Seperti ini kan Bang Dipo jadi kelihatan wajahnya, tampil di kamera juga Bang Dipo kelihatan gantengnya seperti itu. Iya, terima kasih. Terus kemudian setelah pandai melihat peluang, dia juga bisa menemukan ide. Tadi awal dari sebuah inovasi adalah ide. Ide itu dari creativity. Bagaimana kita bisa menemukan sebuah ide? Yaitu artinya kita harus bisa mengelola informasi. Bagaimana kita bisa kemudian membentuk pola pikir kita agar menemukan ide. Karena kadang ide itu bisa muncul ketika kita sedang apapun ya, misalkan sedang berjalan ke suatu tempat, kemudian melihat kok ini susah ya, misalkan kita lagi jalan kok ini susah ya jembatannya dari kayu dari ini, kenapa nggak kita ini bentuk dari kerjasama dengan pemerintah pusat kita bikin ini? Ya itu sebenarnya konsep-konsep itu juga bukan ide yang hampir jadi dia sebuah jembatan, itu menjadi sebuah inovasi. Jadi apapun itu yang merupakan perubahan yang di-actionkan atau menghasilkan sesuatu, ya itulah inovasi. Walaupun awalnya dari ide mungkin yang kecil. Jadi pandai-pandailah kita menemukan ide. Nah, kemudian yang ketiga adalah mampu memperjuangkan. Kenapa mampu memperjuangkan? Maksudnya apa? Gitu. Artinya gini, ketika kita punya ide kreatif, ketika kita tidak memperjuangkan itu untuk menjadi suatu hasil, yaitu hanya sekedar ide kan, gitu. Itu tidak ada realisasinya. Makanya kita harus berusaha. Bagaimana sih ide kita? Sebenarnya ide itu apa aja ya di kantor? Punya gagasan, kemudian punya saran,
termasuk juga saran itu yang membangun. Itu kalau kita perjuangkan, kita tahu itu baik, kita perjuangkan, ada perubahan yang baik, itu juga sebuah inovasi, Bang Dipo. Oke. Jadi ketika sebuah organisasi yang begitu-begitu aja, artinya tidak ada perubahan apa-apa, kemudian dari ke tahun ke tahun menuju tahun selanjutnya malah terjadi penurunan performance gitu ya. Itu artinya kan harus dilakukan sesuatu yang bisa merubah. Nah, merubahnya itu harusnya semakin baik, ya kan? Nah, itulah kenapa kita perlu perjuangan inovasi untuk sebuah perbaikan. Ya, ini sih sebenarnya hal yang paling susah dilakukan sebenarnya ya. Orang kan kebanyakan ide tapi tidak bisa memperjuangkan. Ya. Nah, untuk itu kita harus betul-betul bisa mampu memperjuangkannya. Memang harus diinventarisasi atau diidentifikasi ketika apa sih kendalanya orang itu mau berinovasi. Ya pasti akan banyak masalah di situ. Namun itu tadi perjuangan itu kan nggak mudah. Betul. Ketika perjuangan itu sudah bisa kita lewati, hasilnya inovasi itu kan terasa akan semakin bermanfaat buat orang banyak gitu. Begitu juga dengan diri kita, misalkan pribadi kita. Tahun ini apa sih resolusinya Anda mau seperti apa, Bang Dipo misalnya? Tahun ini saya mau lulus S3, Bang Dipo misalnya. Tapi ketika Bang Dipo tidak mau memperjuangkan itu, ya Bang tidak mau belajar atau Bang Dipo, atau Bang Dipo sekarang sudah selesai S2 mau lanjut S3. Cita-cita atau harapan resolusinya ingin menjadi seorang dokter, tapi Bang Dipo tidak daftar registrasi, kemudian tidak main-main, tidak memulai untuk mencari tahu ya mau kapan gitu. Nah, itu salah satu contoh kasus ya. Jadi betul-betul harus perjuangan itu penting ya. Ini membedakan tadi ide kreatif dengan inovasi tadi. Iya, Bang Dipo. Kan kalau Bang Dipo sih saya yakin kayaknya nggak susah untuk melakukan sebuah perjuangan. Iya, kita harus hidup itu harus perjuangan. Dan aktif, masih dinamis. strength. Oke, yang keempat yang terakhir adalah aplikatif. Nah, aplikatif ini tentunya artinya kan ide kreatif yang disampaikan, kemudian bisa digunakan orang lain dan itu milik kita. Oke. Jadi inovasi itu setelah diperjuangkan dari apa yang kita pikirkan, kita harus bisa juga mengaplikasikan itu ke orang-orang sehingga orang-orang tahu itu adalah ide kita. Oke. Jadi, nah orang-orang sekarang kadang-kadang banyak sekali kalau yang di produk makanya kalau di perusahaan atau mereka punya riset and development itu ada sesuatu yang baru pasti dirahasiakan karena khawatir diplagiat oleh perusahaan yang lain. Kemudian juga kalau bisnis kan persaingannya tentunya banyak hal yang dipikirkan ya, antara profitnya, terusnya ada marketnya, kemudian juga semuanya semua itu mereka bersaing. Tapi kalau di dalam kita pribadi seorang pegawai atau kita seorang individu, ketika kita aplikasikan tadi misalkan Bang Dipo mau bersekolah, kemudian Bang Dipo sampai registrasi, dia bisa membawa ini loh, inian saya daftar saya ke rumah, ke keluarga. Nah itu udah aplikatif. Oh iya benar, dia sudah memperjuangkan, dia mengaplikasikan dengan bukti. Nah, aplikasi itu seperti bukti. Kalau orang-orang wirausaha mungkin dia punya produk yang dibuatkan hak ciptanya. Jadi ketika produk itu sudah hak cipta, udah punya dia, ya inovasinya punya dia. Jadi dia bisa diakui oleh orang lain. Oke, ini ya sebagai pembeda ya antara inovasi dengan yang lainnya. Ya. Di situ ada aplikatif dan ada juga mampu memperjuangkannya. Jadi urutannya untuk perilaku ya, perilaku. Iya. Jadi ini semacam urutan ya, dari 1 sampai 4 ini urutan atau ya, memang urutan. Jadi tahapannya perilaku kita itu bisa diawali dari pertama melihat peluang dulu. Ada peluang nih, muncullah ide. Ya kan? Setelah muncul ide, kita harus perjuangkan ini menjadi real, menjadi sesuatu yang menghasilkan apa. Yeah. Nah, setelah menghasilkan, buatlah dia itu menjadi hak kita, punya kita. Jadi inovasi itu adalah memang tidak bisa diaku oleh orang lain. Oke. Itu Bang Dipo. Kita lanjut Bang Dipo. Nah, ini seperti gambaran aja ya, gambaran situasional. Jadi sebuah inovasi mungkin bisa ya dilihat ke gambaran ini bahwa
ini saya contoh untuk seorang entrepreneur misalnya. Iya. Sebenarnya kita mulai dari mana ini Bu Rina kalau boleh tahu? Bisa dilihat Kalau dilihat dari gambar. bawah. Dari Paling bawah bawah. seorang entrepreneur. Oh, seorang entrepreneur ya. Nah, Oke. seorang entrepreneur. Oke. Jadi ini contohnya seorang entrepreneur, saya buatkan gambaran situasinya. Ketika dia kebingungan, saya harus bagaimana gitu kan? Ya. Saya harus bagaimana? Sedangkan sekarang dunia cepat berubah, kemudian persaingan juga semakin kuat, dan tentunya seorang pengusaha inginnya usahanya itu adalah sustain, berkelanjutan gitu. Nah, apalagi di era seperti ini, saya harus bagaimana gitu kan? Ini saya ada garis-garis panah, ada problemnya, banyak sekali problemnya, ada persaingan, dia kurang tertarik untuk melanjutkan usahanya, kemudian adanya bangkrut di tengah jalan karena tidak mampu untuk berinovasi. Jadi urutannya dari entrepreneur, kemudian ke sebelah kanan Bang Dipo yang ada kompetensi motivasi teknologi. Ya. Artinya inovasi itu saat ini ya Bang Dipo ya. Tentunya kita harus diawali dengan memperluas pengetahuan kita, yaitu kompetensi kita, meningkatkan kompetensi kita. Kemudian motivasi, ketika ada dorongan-dorongan baik dari itu keluarga, baik itu dari lingkungan, baik itu dari dunia usahanya, nah itu akan memunculkan inovasi-inovasi. Begitu juga dengan perkembangan teknologi. Akhirnya seseorang itu mampu untuk melakukan sebuah inovasi. Nah, inovasi itu terbagi lagi menjadi 3. Ada proses, ada produk, ada model bisnisnya, ada sebenarnya ada lagi marketingnya, juga pemasarannya, itu juga termasuk sebuah inovasi, hasil dari sebuah inovasi. Nah, apa sih keuntungan kita berinovasi? Ya tentunya kalau di dalam dunia bisnis, ya keuntungan, profit, ya kan? Yeah. Profitnya semakin besar. Dan akhirnya setelah itu mereka bisa sustain dalam melakukan pekerjaannya. Yeah. Seperti itu Bang Dipo. Ini hanya gambaran situasional untuk contoh seorang entrepreneur. Yeah. Nah, ini adalah intinya. Inti ketika kita ingin strengthen your innovation ya. Boleh diartikan dulu nggak Bu Rina artinya ini? Bagaimana seseorang itu menguatkan kemampuan inovasinya. Nah, itulah mitranya. Jadi sebenarnya semua dari kita tentunya mampu untuk melakukan sebuah inovasi. Tapi kadang-kadang tidak muncul itu karena kurang dikuatkan. Okay. Nah, ini ada beberapa, saya ambil 4 tips ya, 4 tips atau 4 cara untuk menguatkan kemampuan inovasi kita. Yang pertama, mengenali hubungan. Itu banyak penemuan dan inovasi lahir dari cara pandang suatu hubungan. Nah, hubungan ini bisa objek, bisa proses, bisa teknologi dan orang. Mungkin yang paling mudahnya hubungan orang. Ketika kita begini Bang Dipo ngobrol, interaksi gitu ya. Iya, interaksi, tiba-tiba ide muncul. Atau misalkan kita lagi ngobrol sama teman, ada mungkin kendala, permasalahan. Nah itu sharing knowledge-nya seperti ini Bang Dipo. Saya ada permasalahan ini, kira-kira gimana ya? Dan akhirnya timbul lah gitu ya inovasi. Ya, dari orang ke orang itu akhirnya muncul ide, ya kan, gagasan. Nah itu yang akhirnya bisa memunculkan seseorang untuk melakukan sebuah inovasi. Okay. 1. Kemudian ini mengembangkan perspektif fungsional. Nah, jadi kalau ini orang yang kreatif, artinya gini, perspektif fungsional apa sih? Ketika dia fungsi-fungsi atau alat-alat yang ada di sekelilingnya, jadi bukan orang lagi, media lain, dalam menyelesaikan pekerjaan misalnya tadi seperti komputer, mungkin handphone dan sebagainya, alat-alat yang bisa membantu dia. Mungkin kalau pekerja petani itu ada alat bajak yang baru gitu kan. Kemudian juga ada guru sekarang mungkin bisa memakai media-media lain, itu juga membantu dia untuk selalu berinovasi untuk mengembangkan pekerjaannya. Itu Bang Dipo. Nah, yang ketiga adalah menggunakan akal. Gunakan akal, tentunya kita semua menggunakan akal. Tapi akal yang bagaimana? Gitu kan. Nah, akal yang logis. Artinya apa? Itu bisa diterima oleh masyarakat atau diterima oleh orang lain. Jadi bagaimana? Ya harus dilatih dan dikembangkan. Bagaimana caranya melatih dan mengembangkan? Ya. Bisa, kalau misalkan memang agak mau yang lebih akurat, mungkin kita bisa konsultasi dengan psikiater atau psikolog. Sebenarnya arahnya kemana sih saya? Apakah saya ke
pengguna otak kiri atau otak kanan gitu kan. Kalau saya ke otak kanan berarti saya ke seni. Kalau saya otak kiri mungkin saya bisa ke lebih ilmu-ilmu ya. Artinya pengembangannya bisa di sana. Mungkin bisa jadi dia mengembangkan suatu misalnya perhitungan-perhitungan kalau dia seorang pengusaha. Kalau dia seorang seni mungkin seperti teman kita yang kemarin mengadakan kaligrafi ini yang virtual pameran virtual itu kan akhirnya bisa juga dilakukan dengan mengedepankan sebenarnya arah passion kita kemana. Nah, kemudian yang terakhir adalah hapus perasaan ragu-ragu. Nah ini penyakit banget ya. Kan ada ayat juga yang katanya kita tidak boleh terlalu mengedepankan was-was atau ragu-ragu kita. Jadi kalau sudah ragu-ragu, gitu tinggalkan. Ya. Oh gitu. Kalau kita sudah ragu dengan segala sesuatu, mendingan tinggalkan. Tapi kalau misalkan kita masih ragu juga, ya kan Islam mengajarkan ada sholat istikharah. Ya. Jadi kita bisa sholat istikharah, minta berdoa mana yang paling baik buat kita. Ya. Yang penting ragu-ragu itu jangan sampai menjadi momok ketika kita melakukan sesuatu. Misalkan Bang Dipo sudah menghasilkan suatu riset yang bagus. Ketika ingin dipublish ke media, aduh ini kira-kira diterima nggak ya? Aduh ini bagaimana? Itu sebenarnya menjadi penghalang buat kita melakukan sebuah inovasi. Jadi ketika menurut Bang Dipo itu adalah baik, merupakan apalagi kalau ilmu itu kan segala sesuatu baik. Jadi segera lakukan. Kemudian kalau misalkan kendalanya ada yang lain di belakang itu, baru silahkan dibantu dengan doa dan sebagainya. Oke, kalau Ibu Rina sendiri menghadapi sifat keraguan itu gimana tuh caranya? Kalau saya, terutama dalam hal ini ya, dalam hal pekerjaan begitu kan. Kalau dalam hal ibadah kita bisa lah ya sholat istikharah gitu. Kalau pekerjaan gini, kalau menurut saya kita ambil masalah dan mudorot ya. Kalau misalkan baiknya lebih banyak saya ambil. Tapi kalau misalkan kekurangannya lebih banyak saya nggak ambil. Itulah konsep strength dan ini kekuatan gitu ya. Ya. Siapa yang paling kuat ya kita ambil itu ya. Keyakinan. Walaupun resikonya mungkin agak besar ya. Ketika kita berkawan juga mungkin kita berkawan dengan siapa saja. Tapi kita lihat, oh dia berkawan arahnya kemana nih? Kalau misalkan arahnya kurang baik, mending kita batasi pertemanannya gitu kan. Tapi kalau dia artinya gini, bukan kurang baik orangnya ya, tidak. Maksudnya apa yang dilakukannya, oh kayaknya menurut saya ini tidak cocok sama saya, jadi itu tinggalkan gitu. Kalau misalkan kita ingin sebuah tim itu kan solid ya, sebuah tim solid yang saling mendukung, yang punya ide-ide yang sama, yang dibangunnya juga dengan visi yang sama. Ketika di tengah jalan mungkin sudah tidak punya visi yang sama, koordinasi pertama pasti tabayun dan sebagainya. Tapi ketika itu sudah tidak bisa dilanjutkan, lebih baik kita melakukan pembatasan diri atau tidak melanjutkan dengan mereka. Gitu. Iya. Artinya kembali kepada diri kita sendiri ya. Untuk bisa memecahkan sebuah masalah dan keyakinan itu sendiri. Kalau keyakinan itu tentu tadi saya bilang kita berdoa semoga apa yang kita ambil ini tidak sesuai, tidak salah. Ya. Jadi apapun itu kita tidak ingin gegabah bahwa kita yang paling benar, gitu kan. Walaupun mungkin kita yang benar, tapi ada baiknya segala sesuatu itu kita konsultasikan dengan yang maha benar. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita konsultasikan dengan yang maha benar. Jadi yang kita ambil ini minta ridhonya lah istilahnya gitu. Minta ridhonya, semoga ini tuh berjalannya ke depannya baik. Nah, itulah harapan kita pastinya ya. Harapan kita bukan di rumah sakit ya Bang. Oh ya, ya benar ya harapan kita. Terakhir Bu Rina sebagai penutup atau nanti ini closing aja? Ya ini closing aja. Closing aja. Nah, ada satu pertanyaan juga, baik ya, ini sebenarnya apa sih kaitannya antara inovasi kemudian juga motivasi gitu ya, kemudian teknologi gitu. Kecanggihan teknologi, passion gitu terhadap inovasi. Bukankah inovasi itu tadi timbul dari ide kreatif gitu? Walaupun memang tadi ada bahasa alat ya, bisa juga sih. Nah ini boleh diceritakan nggak Ibu Rina mengenai hal ini? Kaitannya inovasi dengan motivasi, kemudian masalah kompetensi tadi, kemudian juga passion. Nah itu apa? Jadi kalau ini menurut pendapat saya, ketika kita ingin berinovasi, tentunya kita tidak lepas dari berbagai macam elemen. Nah, elemen-elemen tadi yang mendukung kita apa saja? Nah, itu yang saya sebut dengan ekosistem inovasi. Ekosistem inovasi.
Jadi Motivasi. Ekosistem inovasi. Cakep ya. Jadi ekosistem itu apa saja hal-hal atau elemen-elemen yang berada di sekitar inovasi yang bisa membangkitkan kemampuan kita untuk berinovasi. Yang tadi makanya saya bilang inovasi dipengaruhi oleh yang gambar tadi ya Bang Dipo ya. Ada motivasi, kompetensi, teknologi, sebenarnya banyak sekali. Next coba. Ya ini dia. Ini banyak sekali. Yang 3 kotak ini yang pertama, kenapa di bawahnya saya ada kata-kata support, itu bantuan dukungan. Itu ada dukungan pemerintah, dukungan keluarga, dukungan akademisi, itu sebenarnya ekosistem. Gitu. Jadi hal yang pertama ke internal kita sebagai individu itu yang kompetensi, motivasi, teknologi. Kita harus meningkatkan kompetensi dulu ketika kita mau berinovasi. Sudah sejauh mana informasi yang Anda peroleh agar Anda bisa mau berinovasi? Kalau informasi aja Anda tidak miliki gitu kan, atau terbatas, ya tingkatkan lagi informasi itu, cari. Kemana sekarang udah banyak lah, ada Mbah Google, ada apa macam banyak gitu kan. Kemudian motivasi. Motivasi itu ada internal, eksternal. Menurut Herzberg ya, Herzberg 1959 itu teorinya kan ada yang eksternal, internal. Nah, kalau internal kan dari dalam diri kita, eksternal dari orang lain. Luar. Nah, kalau dari orang lain mungkin dari keluarga, ya kan, dari pasangan, dari orang tua dan sebagainya, dari lingkungan. Tapi kalau dari internal motivasinya apa? Ya, itu harus dibangun. Anda ingin melakukan sesuatu, apa sih tujuannya gitu kan? Ketika kita udah punya goal, tujuan, ya udah kejar tujuan itu. Nah, lengkapi dengan passion tadi saya bilang. Passion itu harus harus diketahui sebenarnya arah mana. Kalau tadi ada kotak kanan, kotak kiri. Ketika kita sudah tahu passion kita, oh ini saya ingin melakukan ini di sini, saya ingin menjadi berhasil, ya itu passion Anda berarti di situ. Gitu. Jadi motivasi mengembangkan sebuah passion ya, passion tadi untuk menghasilkan suatu produk inovasi atau suatu hal yang berinovasi. Inovasi itu kan perubahan, tidak harus yang muluk-muluk, tapi hal kecil yang berubah dari satu konsep lain itu juga inovasi, Bang Dipo. Iya. Jadi ketika Bang Dipo misalkan olahraga paginya hanya berlari, ketika Bang Dipo sekarang sudah mulai memakai sepeda, itu juga sebuah inovasi, gitu. Artinya kilometernya mungkin di jaraknya sama tapi dengan alat yang berbeda gitu kan. Ada alat baru, ada perubahan baru, nah itu juga inovasi. Kemudian ada teknologi juga kan. Karena perkembangan zaman saat ini kita selalu diiming-imingi oleh perubahan teknologi yang semakin canggih. Kalau kita tidak bisa mengaplikasikan teknologi itu di kehidupan kita, ya akhirnya ketinggalan gitu kan. Ketinggalan, bahkan sekarang supermarket atau mall-mall itu aja sudah banyak yang menggunakan media online yang tidak mau ketinggalan dengan tadi ya marketplace yang ada saat ini. Sekarang gitu. Kayak misalnya minimarket terkenal aja sekarang sudah pakai marketplace. Dan mereka akhirnya mengembangkan inovasinya apa? Diantar ke rumah. Gitu. Nah itu adalah juga inovasi. Oke. Sekarang kalau misalkan saya ke Bang Dipo kira-kira apa sih yang sudah Bang Dipo lakukan sebuah inovasi dalam diri Bang Dipo? Sebagai contoh konkret kita, misalkan kalau saya tanya, kira-kira apa sih yang sudah pernah Bang Dipo lakukan? Itu merupakan sebuah inovasi buat kehidupan Bang Dipo. Iya. Hal kecil aja. Yang pertama lebih ke ini kali ya, mengoptimalkan sosial media kali ya. Bisa, berarti kemampuan kan? Kemampuan, karena kan bidangnya berkaitan dengan profesi gitu. Dia membutuhkan ya branding. Itu gitu. ada 2 yang saya dalam kotak saya tadi ini. Bang Dipo sudah memaksimalkan kompetensi dan menggunakan teknologi. Oke. Artinya kalau untuk menciptakan inovasi ini ada banyak lagi atau memang minimal kita kuasain tadi motivasi, teknologi. Itu adalah banyak sekali variabel-variabel yang mendukung untuk kemampuan inovasi. Namun ini menurut riset saya sendiri 3 hal ini mampu untuk menguatkan kita atau 3 variabel terbesar yang mampu menguatkan penguatan inovasi seseorang. Itu hasil riset saya sendiri. Gitu. Karena selama ini kan kalau kita bicara tentang inovasi itu kan hanya sebatas ide kemudian dimunculkan. Padahal di sisi lain ketika kita bicara inovasi, aspeknya banyak banget. Sampai saya lihat di sini ada dukungan keluarga, kemudian itu untuk menciptakan inovasi yang baik. Itu elemen lain yang saya bilang dengan ekosistem inovasi, ekosistem penguatan inovasi. Jadi segala sesuatunya
tentu tidak berdiri sendiri, ada elemen-elemen yang mendukung. Nah, saya buatlah itu menjadi sebuah ekosistem. Oke. Gitu. Tapi kalau misal profesi sebagai nelayan gitu, petani yang memang jauh dari kata teknologi informasi, ya wallah alam ya. Kalau sekarang kan memang sudah mulai ya, tapi kan kalau orang-orang pedesaan yang memang jauh dari hal ini gitu. Apakah bisa begitu Ibu Rina? Tentu saja bisa, karena tadi ini yang dari inovasi ke atas, panah ke atas Bang Lipo. Inovasi kan tidak hanya menghasilkan sebuah produk, tapi proses, konsep, model bisnisnya, kemudian pemasarannya, itu juga merupakan suatu inovasi. Jadi ketika Bang Lipo atau nelayan tadi dan petani berpikir, bercocok tanam itu misalnya hanya dengan menanam padi dia ya sendiri. Ketika sudah bisa dibantu misalkan dengan alat lain, dia berpikir gitu kan, apakah menggunakan apa tadi misalnya tidak harus dengan tangan, misalnya dengan kayu atau dengan apa gitu, itu sebuah inovasi. Ketika juga dia mau melakukan pemikiran satu hal berubah menjadi hal yang lain, itu juga sebuah inovasi. Gitu. Jadi ide, dia mikir, saya ide ini. Dia praktekkan itu di namanya, itu inovasinya dia. Jadi nggak harus sesuatu yang wah, inovasi itu enggak. Iya ya. Ketika ide kemudian ibu, proses. tadi saya bilang seorang ibu rumah tangga hanya ditambahkan satu bumbu ternyata jadi enak, itu kan inovasi juga. Betul. Gitu. Ya artinya kalau kita bicara inovasi, tahapannya luar biasa. Ada yang mudah. Orang penjahit saja yang misalkan yang biasa hanya membuat gamis, sekarang ketika gamisnya itu ditambahkan dengan masker, kan sudah menjadi inovasi. Betul. Sekarang saya lihat juga di berbagai toko-toko plus masker juga itu. Mungkin ada satu pertanyaan dari Mitra JC, kita akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rina Uswatun Hasanah dan Bang Dipo. Saya mau bertanya ini. Tapi memberikan pendapat dulu. Pandemi telah memukul semua sektor kehidupan masyarakat dan perekonomian. Selain itu, pandemi ini juga mempengaruhi perilaku dan pola aktivitas ekonomi usaha serta peluang bisnis. Oleh karena itu, saya pengen bertanya bagaimana untuk bertahan dalam situasi krisis seperti sekarang ini. Di antaranya apakah buka usaha sendiri, tetapi bagaimana kalau buka usaha yang pada waktu normal aja susah, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Ada masukan nggak Ibu Rina? Terima kasih. Terus harus melalui kajian dan baik. Ini bagaimana dari dalam hal siapa? Kajian? Dari Mas Indra. Mas Indra di mana ini? Nggak disebutkan alamatnya. Mas Indra. Nah, jadi memang kendala kita saat ini semua ya, tidak hanya Mas Indra saja, semua dunia sedang mengalami suatu kendala karena pandemi ini. Lalu bagaimana? Saya mau melakukan usaha, terus bagaimana? Apakah ini nanti akan sukses atau enggak? Itu kan keraguan tadi ya. Iya benar-benar ya. Satu ya. Itu keraguan. Yang kedua, kalau Mas Indra sudah punya konsep, sudah punya ide, just do it, lakukan gitu kan, lakukan. Dengan pertimbangan yang sudah matang ya Mas Indra. Kemudian ini saya perlihatkan kembali di gambaran situasional ini, Mas Indra jangan berdiri sendiri gitu. Mbak Indra harus bisa bergabung dengan yang lain. Jadi ketika Mas Indra nanti tidak, mudah-mudahan sih berhasil ya. Ketika tidak berhasil, akan banyak penopang atau penjamin gitu. Bisa jadi Mas Indra bekerja sama dengan pemerintah, dengan dinas UKM, ini kan, atau dengan dinas sosial, atau dengan pemerintah setempat gitu, atau dengan kelurahan setempat, mungkin ada pelatihan dan sebagainya yang nanti bisa menyalurkan kita ke komunitas pengusaha pemula. Nah, di situ nanti Mas Indra kan bisa mengembangkan dari sana. Nah, ketika Mas Indra sudah mengembangkan, inovasi Mas Indra akan terus terasah. Nah, jadi apapun yang menurut kita baik, lakukan gitu. Karena kita nggak tahu hari esok itu kita masih ada apa enggak. Jadi selama itu adalah kebaikan, do it gitu, lakukan. Bukan duit ya, do it. Lakukan gitu kan. Jadi let's do it. Ya itu saya bilang keraguan-raguan akhirnya menghalangi kita untuk melakukan sebuah terobosan atau transformasi inovasi. Seperti itu, Bang. Iya, jadi kalau memang sudah punya ide, sudah punya gagasan, lakukan aja. Nggak usah mikir masalah pandemi atau tidak pandemi gitu ya. Itu kan hanya variabel lain yang akhirnya mempengaruhi gitu. Ketika ada variabel lain yang bisa
membantu menguatkan gitu, ya kita pakai yang ini aja, yang ini nggak usah kita abaikan lah istilahnya yang ini. Jadi konsep-konsep yang sudah matang, yang menurut mitra JAC baik dan itu bisa dilakukan, ya lakukan saja. Karena kan apalagi ini kaitannya dengan usaha dan bisnis ya. Usaha bisnis siapa yang cepat ya dia akan meraih pasar lebih dahulu gitu. Apalagi kalau diiringi dengan inovasi. Iya. Tapi Bu Rina, terakhir nih, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Inovasi ini sebenarnya apa ya? Ini kan subjektif ya sebenarnya inovasi. Karena yang merasa inovasi kita baik itu ya diri kita sendiri gitu. Orang lain belum tentu menganggap inovasi dia itu baik gitu ya. Sebenarnya barometer inovasi yang baik itu ada nggak sih? Nah, apakah perlu gitu ketika kita berinovasi, kita konsul kepada konsultan manajemen bisnis begitu agar inovasi kita tuh nggak liar gitu. Jadi ketika sudah berjalan malah hancur gitu. Jadi begini Bang Dipo, sebenarnya inovasi adalah sebuah parameter dari creativity. Jadi inovasi sendiri itu adalah parameter dari creativity. Jadi ketika kreativitas sebuah ide itu sudah dihasilkan, itu kan berarti perubahan yang dilakukan Anda itu adalah sebuah inovasi. Nah, inovasi itu adalah keberhasilan Anda menuangkan ide-ide kreativitas. Ketika itu sudah Anda terjunkan, sudah Anda keluarkan, ya kan, sudah Anda keluarkan, itu sudah inovasi. Gitu. Jadi parameternya itu bukan berarti baik kata orang itu tidak. Nah, itu adalah ini riset lanjutan ketika Anda ingin mengembangkan inovasi itu. Jadi bukan karena inovasinya, tapi inovasi itu sebuah parameternya, sudah parameter inovasi itu. Jadi ide yang berhasil itu menjadi sebuah inovasi. Nah, inovasi itulah parameternya itu. Gitu. Ketika Anda mau mengembangkan inovasi, nah itu baru kita ada riset lanjutan, apakah diterima atau tidak di masyarakat. Jadi kalau sudah inovasi sendiri, itu sudah parameter Bang Dipo. Jadi bukan parameter inovasi saya baik atau enggak. Ya, itu adalah riset lanjutannya. Sedangkan inovasi itu merupakan parameter dari ide. Gitu. Jadi ide yang berhasil direalisasikan itu adalah sebuah inovasi. Nah, ketika baik atau tidaknya di masyarakat itu adalah riset lanjutan, variabel lain nanti. Artinya kalau riset lanjutan itu perlu ini ya, perlu ada pendamping gitu kalau konsultan atau apa gitu. Ya, kalau misalkan itu sebuah produk inovatif tentunya. Dan itu bisa juga dengan survei kecil-kecilan bisa dilakukan. Nah, itu gimana caranya? Ya, mungkin kita bisa dengan kuesioner. Kuesioner ya. Atau tanya langsung wawancara secara langsung. Tidak terlalu produk yang produk rumah tangga biasa atau produk kita yang tidak terlalu teknologi banget gitu kan, itu bisa dilakukan dengan survei kecil-kecilan. Tapi kalau misalkan tadi Bang Diko bilang harus berkonsultan dan sebagainya, itu mungkin sudah yang skalanya lebih besar. Oh ya, jadi memang dilihat dari permasalahan yang ada. Kalau memang misal masalahnya besar, perusahaan bahkan PT ya harus. Biasanya kan dia punya R&D, Research and Development ya. Oh ya, artinya memang ada divisi itu untuk ngurusin masalah inovasi. Oke, Ibu Rina, nampaknya kita juga sudah hampir 1 jam. Nah, sebagai penutup apa ya? Tadi menarik dengan ayat suci Al-Quran dikaitin dengan inovasi. Kan Jakarta Islamic Center dan SKS itu punya ciri khas Bang Dipo. Jadi pasti ada seperti quote-quote di akhir program. Ini ada 2 quote sebenarnya, yang satu dari ayat dan satu lagi saya selalu teringat kata-kata Einstein itu yang menyebutkan bahwa curiosity has in us reason for existing. Jadi mengasah kemampuan kita itu harus selalu dilakukan kalau kamu ingin eksis. Nah, mengasah kemampuan itu apa ya? Tadi berinovasi, melakukan ide-ide kreatif, itu mengasah kemampuan. Hasilkanlah sesuatu mulai dari ide kreatif, kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang inovatif. Itu yang dari saya. Jadi karena perubahan itu selalu ada, maka mengembangkan kemampuan atau rasa keingintahuan kita harus dibesarkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini dari ayat surat Hud ayat 37 yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhattibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jadi buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku perihal orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan. Ini
ayat ini kalau Bang Dipo masih ingat adalah tentang pembuatan perahu Nabi Nuh. Jadi Bahtera namanya. Iya, Jadi iya. bagaimana saat itu kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh Di itu atas besar dan bisa gunung. mengangkat semuanya. Itu kan inovatif ya, Bang Dipo. Kalau Iya, sekarang ya. bahasanya inovatif kan. Betul. Wah, itu dilakukan oleh Nabi kita dari zaman dahulu kala gitu. Mereka membuat Nabi kita membuat Nabi Nuh itu membuat kapal yang besar, akhirnya bisa membawa orang banyak, yang bisa sekarang ya artinya regenerasi sampai sekarang itu ada. Gitu. Dan itu sudah dicontoh oleh Islam sejak zaman dulu. Bagaimana juga Al-Hawarizmi mungkin ahli kesehatan membuat macam-macam membuat macam-macam ahli matematika, Ibnu Sina kesehatan dan sebagainya. Itu juga dicontohkan. Sebenarnya itu kata-katanya inovatif. Sekarang dulu ya. Kalau dulu ya bukan percobaan itu seperti mukjizat, seperti ilham dari tapi kalau dikiaskan ya inovatif lah ya. Seperti itu. Al-Qasas ayat 77. Ya ini, dan jarilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, maka berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ini Al-Qasas 77 artinya balance, Bang Dipo. Balance antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dan ingat ketika kita berinovasi tadi ini, maka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi inovasinya yang tadi Bang Ibu bilang harus yang baik-baik. Baik, itu sebenarnya yang menjadi satu poin penting ya ketika berinovasi, ya itu harus bersifat positif ya. Kalau inovasi tapi mencemarkan lingkungan atau inovasi yang bahkan merusak persaudaraan gitu ya, silaturahim, ya itu juga baiknya ditinggalkan begitu. Oke, baik Ibu Rina Uswatun Hasanah, dokter kandidat ya dari Jakarta Islamic Center selaku Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center yang sudah banyak berbagi bersama kita mengenai inovasi dalam kehidupan ya, karena bukan hanya bisnis. Karena Bang Dipo memang ini udah ranahnya beliau, Mitra JC, karena saat ini sedang menyelesaikan disertasinya berkaitan juga dengan inovasi manajemen bisnis di bidang inovasi ya. Iya, jadi sangat ditunggu kembali nih untuk materi-materi selanjutnya berkaitan, dan mudah-mudahan tahun ini selesai. Semua udah selesai tapi memang harus diundur Mitra JC karena memang karena kecepatan ya, pandemi juga ya. Baik Mitra JC, terima kasih banyak atas kebersamaan kita hari ini, dan saksikan setelah ini ada program bersama Ustadz Ma'arif Wadi yang akan bahas mengenai kajian kitab kuning. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri. Terima kasih Bu Rina Uswatun Hasanah. Terima kasih buat mitra yang sudah bergabung hari ini, Mas Indra dan seluruh mitra JC yang belum kami sempat jawab pertanyaannya satu persatu. Insya Allah di lain kesempatan kita jawab ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.